jami'an. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung Syaban. Mohon izin, karena biasanya saya jika sudah masuk 2 minggu sebelum penghujung Syaban, maka kajiannya kita ganti judulnya. Mohon izin, persiapan Ramadan. Boleh? Boleh. Alhamdulillah, kita Ramadan tanggal berapa? 3. 3 tahu deh Pak. Tanggal berapa? Salah. 1. Ramadan itu ya 1 Syawal, 1 Ramadan ya 1 Ramadan loh. Ini kan sudah di penghujung ya. Kalau kata sahabat itu, kanu isti'dadu min 6 ashhurin qablah. Kami itu ingat Ramadan, persiapan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita tarik 6 bulan dari sekarang itu bulan apa? Oktober. Oktober. Bapak Ibu Oktober lagi mikirin apa? Lagi mikirin banyak hal ya. Tapi dulu itu mereka dari 6 bulan sebelumnya sudah siap. Bahkan ketika penghujung Syaban, Nabi itu ketika beliau mengimami salat, beliau selesai, beliau lipat beliau balik, beliau bilang, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azim. Kalian itu akan bertemu dengan sebuah bulan yang sangat mulia. Syahrun fihi laylun khairun min alfi syahr. Di bulan ini, di bulan itu ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Man taqarraba ila Allah bi khaslatin min khair. Barang siapa yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara wajib, maka diganjar dengan 70 kali lipat. Dengan perkara sunnah, maka seperti mengamalkan amalan wajib. Maka beliau nasihatin sahabat agar bersiap-siap untuk menghadapi Ramadan. Maka itulah yang kemudian akan kita bahas pada hari ini. Nabi itu berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni Ramadan, Allahumma sallim Ramadan li, Allahumma sallimhu wa sallimni. Ya Allah, selamatkan aku dari segala uzur, dari segala musibah, agar bisa sampai di bulan Ramadan. Maka dari sini kita punya banyak hal yang kemudian kita lihat ya. Tahun lalu kira-kira ada nggak sahabat, teman, tetangga ya, yang masih ada di tengah-tengah kita, terus sekarang sudah nggak ada? Ada? Apa
Artinya tidak semua orang itu diperkenankan ketemu Ramadan. Ada yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia ketemu dengan Ramadan. Padahal ada riwayat, ada beberapa orang masuk Islam, kemudian mereka ini mendampingi Nabi, membantu Nabi untuk kemudian dalam segala urusannya, bahkan dalam perang pun mereka ikut. Walihada, yang satu ini meninggal di medan perang, terbunuh, berarti dia syahid. Yang satu ini meninggalnya itu di atas tempat tidur. Jaraknya itu hanya 1 Ramadan. Jadi yang satu meninggal, dia terbunuh di peperangan. Yang satu ini meninggal di atas tempat tidur, tapi dia sempat melewati 1 Ramadan. Nah, sahabat itu bermimpi melihat mereka bersaudara ini sedang ingin memasuki pintu surga. Artinya mereka berdiri mengantri. Bapak Ibu tahu, yang di depan itu yang meninggalnya belakangan, yang meninggalnya di tempat tidur. Sahabat melihat yang meninggal di medan perang itu justru ada di belakang orang yang meninggal di atas tempat tidur. Sahabat ini dia mengingkari apa yang dia lihat dalam mimpinya sampai dia cerita kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Bukankah yang meninggal di atas tempat tidur dia melewati 1 Ramadan lebih dari saudaranya? Maka bayangkan, 1 Ramadan membuat dia meninggal di atas tempat tidur, tapi kemudian Masya Allah, lebih dari saudaranya yang kemudian meninggal di medan perang. Maka dari sini kita sadar bahwa Nabi saja berdoa kepada Allah, semoga dijauhkan dari segala musibah. Jagalah diriku untuk sampai di bulan Ramadan. Jagalah Ramadan kepadaku. Jagalah aku dari maksiat selama di bulan Ramadan. Ini menarik, karena Nabi ini berdoa agar diberikan perkara-perkara ini di bulan Ramadan. Tapi kita tidak dengar Nabi minta hal yang sama di bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram kemudian Zulhijjah, Nabi bilang barang siapa beramal di 10 hari bulan Zulhijjah, maka dia mendapatkan pahala fi sabilillah. Tapi Nabi itu tidak berdoa agar disampaikan ke bulan itu. Artinya bulan ini kemudian Nabi doa karena di sini ada sebuah hal yang sangat luar biasa. Maka sudah selayaknya kita pun punya persiapan, punya persiapan. Kalau misalnya kita nggak punya persiapan, maka sudah pasti kita akan gagal di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu kalau liburan ada persiapannya atau tidak? Misalnya, wah kita mau ke Anyar misalnya, ya kan? Kira-kira persiapannya berapa hari sebelum berangkat? Berapa? Seminggu ya. Seminggu itu sudah persiapan sudah. Nanti di sana tinggal di mana, ya kan? Makannya sudah disiapin bekalnya, ya kan? Nanti berangkatnya jam berapa? Ya kalau urusan dunia kita punya rencana, kenapa urusan akhirat tidak ada rencana? Ya. Maka jika untuk akhirat tidak kita planning, maka kita rugi. Ya. Maka hari ini kita coba lihat sama-sama. Ramadan. Ya, Ramadan ini kan kalau dalam bahasa Arab Ramad, di syiddati ramda, panasnya sangat luar biasa. Saya tuh pernah mengalami puasa di musim panas. Buka puasanya jam 8 malam.
Kenapa? Karena jam 7 itu masih terang benderang. Karena musim panas. Musim panas itu masih terang benderang. Panasnya itu mencapai 47 derajat. Bayangkan panasnya kayak apa itu kan. Makanya Ramadan ini lisyiddati Ramadan, ya, karena panas yang sangat luar biasa. Ya. Dikatakan oleh para ulama, li'annahu yarmudu sayyi'ati bil hasanat. Karena Ramadan ini dia punya karakternya itu membakar keburukan dan menggantinya dengan kebaikan. Nah, ini yang tidak Bapak Ibu temukan di bulan-bulan yang lain. Muharram mulia, Dzulhijjah mulia, Rajab mulia, tapi tidak sampai kepada karakter seperti membakar dosa. Hanya di bulan Ramadan. Maka dari sini saja bagaimana kemudian Nabi berdoa agar sampai di bulan itu, ya, karena sifat atau apa yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan itu menghapuskan, membakar dosa, kemudian diganti dengan pahala. Ya. Siapa di sini yang tidak berdosa? Ada yang tidak punya dosa di sini? Banyak, dosa kita ini banyak. Dosa kita banyak. Maka Nabi SAW bersabda, as-salawatu khamsu, wal jum'atu ila jum'ati, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun bainahunna idza ijtanabat kabair. Antara satu sholat wajib dengan sholat wajib yang lain ada penghapusan dosa. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain ada penghapusan dosa. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain ada penghapusan dosa. Berarti ada berapa penghapus dosa yang berkaitan dengan waktu? 3. Misalnya kita sholat subuh hari ini, nanti siang kita sholat subuh, berarti antara subuh ini sampai zuhur itu dosa-dosa kita dihapuskan. Amin ya Rabbal. Dengan satu syarat, selama kita menghindari dosa besar. Selama kita menghindari dosa besar, maka dosa kita antara subuh dan zuhur nanti dihapuskan. Itu satu. Kedua, antara satu Jumat dengan Jumat yang berarti Jumat yang lalu sampai Jumat yang depan. Ya. Di antara keduanya ini dosa-dosa kita dihapuskan selama kita menghindari dosa-dosa besar. Ya. 3, nah ini puncaknya. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain ada penghapusan dosa. Berarti ada harian, ada mingguan, ada tahunan. 3 filter untuk menghapus dosa. Maka kita ini akan masuk filter tahunan, sehingga kita itu betul-betul bersih ketika kita keluar dari filter tahunan ini. Makanya siapa yang masuk filter tahunan ini, yang merupakan filter yang paling besar yang Allah siapkan, belum bersih juga, kata Jibril, celaka. Apa kata Jibril? Celaka. Ini Jibril sendiri yang mendoakan. Kenapa dia celaka? Bapak Ibu pernah nggak masuk ke, misalnya ada promo gitu ya, di Alfamart misalnya. Silakan masuk, ambil apa yang Bapak Ibu inginkan sepuas-puasnya. Ada yang masuk keluar kagak ngambil apa-apa, ada nggak? Kira-kira ada nggak? Kita bilang antum ini bego amat, masuk gratis, ambil tapi keluar nggak bawa apa-apa. Nah itu kira-kira. Maka Nabi itu pernah ingin berkhutbah. Beliau naik satu anak tangga. Ini riwayatnya masyhur.
Waktu naik satu anak tangga, beliau mengatakan amin. Anak tangga kedua, beliau mengatakan amin. Anak tangga ketiga, beliau mengatakan amin. 3 kali. Tentunya ini membingungkan sahabat. Loh, kok Nabi setiap satu anak tangga, Nabi mengucapkan amin. Ini jadi pertanyaan. Ya Rasul, kenapa sih setiap anak tangga engkau mengucapkan amin? Beliau jawab, beliau bilang, atini Jibril. Jadi setiap anak tangga, saya tuh didatangi oleh malaikat Jibril. Dan setiap anak tangga, malaikat Jibril mendoakan. Jadi ada 3 doa itu, ya, Bapak-bapak. Doa pertama, ini doa dimulai dengan syaqiyun abdu, celakalah seseorang. Ini menarik, karena saat itu Jibril mendoakan, tapi dimulai dengan celakalah seseorang. Masih memiliki 2 orang tua, tapi keberadaan orang tuanya tidak membuat dia masuk surga. Celakalah dia. Apa jawab Nabi? Faqultu amin. Maka saya mengaminkan doa tersebut. Anak tangga yang kedua, Jibril ini memulai doanya dengan mengatakan syaqiyun abdu, celakalah seseorang. Siapa dia? Yang disebutkan namamu di hadapannya, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Faqultu amin. Saya mengaminkan. Yang ketiga, ini yang kemudian berhubungan dengan Ramadan. Karena lagi-lagi Jibril memulai doanya dengan mengatakan syaqiyun abdu, celaka. Kalau dibilang bahasanya ini celaka, ini berarti jauh dari rahmat. Siapa dia? Adraka Ramadan, thumma ansalaka minhum falam yughfar lahu. Orang yang dikasih kesempatan bertemu Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, dikasih keluasan rezeki, ya, dipanjangkan usianya, tapi keluar dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya, maka celakalah dia. Kalau sampai di Ramadan dia tidak diampuni, berarti dari filter hariannya, filter mingguannya gugur semuanya. Maka dikatakan oleh ulama, man lam yughfar lahu fi Ramadan, lam yughfar lahu fi ma siwa. Siapa yang tidak diampuni di Ramadan, dipastikan tidak diampuni di bulan-bulan selain Ramadan. Allahu Akbar. Maka ini kan jadi perhatian kita. Betapa banyak kemudian kita itu masuk bulan Ramadan, ini seakan-akan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tarawih malam pertama, Masya Allah. Kita sampai mana? Sampai tembok? Sampai luar? Masya Allah. Malam kedua sampai mana? Masih di luar? Alhamdulillah. Malam ketiga? Masih. Kita lompat minggu kedua, yang luar udah masuk ke dalam. Belum. Alhamdulillah. Minggu ketiga, yang di luar sudah masuk. Biasanya soft yang banyak itu di mall-mall. Itu karena kita sering lihat mall itu 10 Ashrul Awakhir itu ramai, luar biasa. Kalau kita lewat tuh, kok macet di sini? Ustaz, mau kita ketemu yang pada mau masuk mall, ngantri akhirnya sampai ke jalan, dan itu menjelang maghrib. Pada ngapain di sini? Allah, Baitul Mall. Nah, maka agar kita tidak termasuk kategori ini, kita harus punya persiapan. Dan persiapannya itu sebelum Ramadan.
Mudah-mudahan bisa diamalkan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu masih mukadimah, saya minum dulu. Silakan Bapak Ibu. Baik, barulah kita bahas persiapan Ramadan. Sebenarnya yang kita bahas ini simpel-simpel saja. Tapi yang simpel, yang bisa membuat manusia itu dapat kebaikan dari Allah, biasanya tidak disukai oleh iblis. Orang yang melakukan amalan-amalan yang mudah dilakukan, tapi kemudian balasannya berat, biasanya tidak disukai oleh iblis. Makanya biasanya dia akan memberatkan manusia untuk melangkah ke amal-amal yang bisa membuat manusia ini diampuni. Nah, Imam Shinqiti itu mengatakan ada dua hal yang harus Bapak Ibu persiapkan sebelum masuk di bulan Ramadan. Dan dua perkara ini adalah dua perkara yang sangat penting. Kita itu kadang tanpa sadar, orang-orang itu masuk Ramadan lalai terhadap dua hal ini. Sehingga kelalaian mereka terhadap dua perkara ini berakibat kelalaian mereka di bulan Ramadan. Maka perkara yang pertama dikatakan oleh beliau, sebenarnya beliau ini mengutip ayat di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan imannya, imanan, dengan imannya, barulah kemudian diampuni dosa. Maka persiapan pertama itu persiapan iman. Kenapa? Barang siapa berpuasa dengan imannya, baru diterima amalannya. Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang masuk bulan Ramadan dalam keadaan hatinya ini masih bercabang, masih ada keraguan-raguan di dalam dirinya terhadap hukum-hukum Allah. Selesai masuk Ramadan, berpuasa tidak dengan imannya, ditolak. Misalnya, emang apa iya ada malaikat? Hari kiamat itu benar nggak sih? Ya kan? Emang benar ada yang namanya nikmat dan siksa kubur? Atau dia tuh mengkritisi syariat Allah? Saya tuh ya apa? Gak setuju sama yang namanya, ini khusus buat ibu-ibu ya. Udah tahu apa yang mau saya sampaikan? Kalau ibu-ibu nggak setuju, maka jangan dikritisi. Oke? Kenapa? Karena itu ada dalam Al-Quran. Ya kan? Kalau belum mampu untuk mengamalkan, maka jangan dikritik, jangan dipertanyakan. Saya belum bisa, kelas selesai. Tapi jangan kok ini dibolehkan, jangan. Kita sami'na wa ata'na. Kalau belum mampu untuk menjalankan, maka jangan dikritisi. Sudah, ya? Bisa? Kadang-kadang ada di luar sana seorang muslim ini dalam Islam poligami dibolehkan. Allah ini nggak adil. Allah, bayangkan, simpel. Tapi masuk bulan Ramadan dengan perasaan ini, itu berarti masuk tidak dengan iman. Jelas? Maka kita tuh kalau belum bisa mengamalkan sesuatu, jangan kemudian kita kritisi. Kenapa? Karena nanti bahaya. Itu bisa kemudian mempengaruhi iman kita. Ya, sebagaimana misalnya ada seseorang
Oh, riba dilarang. Riba itu sebenarnya boleh-boleh saja. Misalnya, ya. Atau ada ibu-ibu, kok perempuan dapat waris setengah sih? Allah ini nggak adil. Itu saja berarti kita mempertanyakan syariat Allah. Emang benar Nabi Muhammad ini Mi'raj? Ya kan? Apa iya Nabi Muhammad ini melakukan perjalanan menembus langit? Itu saja. Masuk Ramadan dengan keraguan-raguan, kata beliau ditolak puasanya. Maka persiapkan imannya dengan baik. Amin. Sami'na wa ata'na. Kita beriman tanpa ada sedikit pun keraguan. Tundukkan akal pikiran kita di hadapan syariat. Jangan sampai kita jadi kayak itu Syekh Abdullah ibn Ubay itu kan. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, tapi mengkritisi semua syariat Allah. Nah, itu Abdullah ibn Ubay. Makanya tuh memang kalau kita lihat puasanya para kiai, puasanya para guru-guru, para tuan guru kita dulu, itu puasanya mereka makin segar. Kenapa? Apa bedanya? Karena mereka berpuasa dengan iman mereka. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang melihat puasa jam 3 udah lemas. Kenapa? Semalam nggak sahur. Ya kan? Itu kalau Ramadan masjid, kalau ada pilihan mereka minta dilipat karpetnya lebih adem katanya. Iya kan, pada tidur-tiduran. Ramadan itu pernah di masjid yang AC seperti ini. Itu Ramadan siang jam 2, ramai Bapak Ibu. Tiduran. Nanya itu, ini jam-jam segini, ini jam-jam kritis ini kan. Saya bilang kepada sahabat, saya tuh kok jadi ingat puasa zaman dulu itu. Mereka tuh berpuasa dengan iman mereka sehingga terlihat bedanya dengan kita zaman sekarang. Perang Badar itu puasa Bapak. Ramadan itu. Perang Tabuk Ramadan. Perang Yarmuk Ramadan. Menang apa kalah? Menang. Mereka dalam keadaan puasa. Lawan mereka dalam keadaan enggak puasa. Lihat, itu perang lawan Romawi untuk membebaskan Mesir. Itu terjadi dalam keadaan Ramadan. Sudah Ramadan, mereka tuh kehabisan bekal. Sampai dikatakan sahabat, kami tuh 7 hari 7 malam makan belalang. Saking nggak ada makanan. Lihat. Tapi karena berpuasa dengan imannya, produktivitas mereka tuh meningkat. Jadi kuat. Masya Allah. Makanya kadang kita lihat ya, puasa tuh makin segar. Jangan makin loyo. Kalau loyo kenapa semalam nggak makan sahur Ustaz? Nah, ini berarti antum nggak puasa dengan iman. Kalau puasa dengan iman mau sahur nggak sahur itu segar ya. Kecuali kayak ada saya ditelepon ditanya tentang puasa. Ditelepon tuh sekitar jam 9 pagi. Ya kan? Yang nelpon ini dia nelpon dalam keadaan agak sedikit panik. Jadi dia sedang bawa mobil. Ramadan, dia tanya statusnya, Ustaz, apa hukumnya? Saya lupa bahwa ini Ramadan, kemudian saya makan. Saya bilang, antum lupa? Lupa Ustaz, ya lanjutkan puasanya. Agak terdiam sejenak ya. Jadi dia ini setiap pulang kerja selalu taruh kacang kulit di mobil. Dan dia suka makan. Ketika perjalanan pulang ini kan malam kan?
tadi pagi dia bilang dia berangkat kerja karena dia kecapean, nggak sahur lagi, bangun subuh, habis subuh tidur lagi, dibangunin istrinya, langsung berangkat kerja, sampai nggak mandi lagi, saking takut telat. Di tol, lagi sambil bawa mobil, dia lihat ada kaca, dia ambil, dia makan, dia ambil, dia makan, sampai dia menyalakan radio. Penyiarnya bilang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dari situ dia astagfirullah, dia telepon. Dia bilang, antum khilaf, lanjut puasa. Tapi saya belum minum, Ustaz. Dia bilang, kalau antum khilafnya sampai minum, antum makan, terus antum masih lupa nih, minum, ya kan? Seteguk, 2 teguk gitu kan. Tapi kan antum ingatnya waktu belum minum, iya Ustaz, gimana? Lanjut. Tapi saya belum minum, ya sudah. Itu resikonya. Itu dia bilang, habis maghrib dia telepon lagi, dia bilang, ini puasa terberat. Tapi karena dia bilang tuh masih ada sisa-sisa kacang, masih ada di tenggorokan gitu kan. Masih apa dia bilang? Masih itu luar biasa. Kan makan kacang dalam keadaan ya, dia belum minum karena memang dari ini kan belum apa-apa. Masya Allah. Maka satu, persiapkan iman. Bisa? Dua, ini nasihat kedua. Beliau bilang, Ra'aitu dzunub wal ma'asi tamna'i anit ta'ah, mana'ati ta'ah. Jadi saya melihat dosa dan maksiat itu menghalangi manusia dari ketaatan. Maka dari sini menjawab semua perkara yang kita saksikan di bulan Ramadan. Kenapa ada orang hanya menikmati 1, 2, 3, 4 malam saja di bulan Ramadan. Selanjutnya tuh Ramadan seakan-akan seperti bulan-bulan yang lain. Karena dia masuk Ramadan membawa beban dosa. Dia masuk Ramadan bawa beban dosa. Sehingga maksiat yang dia bawa itu membebani dirinya, memberatkan matanya untuk bangun sholat malam, memberatkan kakinya untuk kemudian salat tarawih, memberatkan lisannya untuk berzikir dan membaca Al-Quran, memberatkan tangannya untuk bersedekah di bulan Ramadan. Apa yang memberatkan dia? Dosanya. Jadi masuk Ramadan bawa beban dosa. Beban dosanya ini mengikat pundaknya sehingga memberatkan dia untuk beribadah. Maka nasihat dari Imam Syinqiti, sebelum masuk bulan Ramadan banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Ini kesempatan kita menghancurkan beban dosa yang memberatkan. Karena maksiat ini memiliki pengaruh. Sama seperti Imam Syafi'i datang kepada gurunya Imam Waqi, ala suha hifzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi menyarankan Imam Syafi'i agar menjauhi maksiat. Tapi maksiatnya Imam Syafi'i beda dengan kita. Bagi mereka tidak bangun sholat malam itu maksiat. Bagi mereka tidak khusyuk dalam sholat itu maksiat. Kalau Imam Syafi'i bilang, Tuan Imam, hafalan saya ini agak berkurang. Kalau berkurang hafalan Imam Syafi'i, kalau kita itu sedang berada pada puncak-puncak terbaik dalam hafalan kita. Imam Syafi'i kalau baca kitab yang sebelahnya ditutup. Kenapa ditutup? Kalau kelihatan kehafal dua-duanya. Halaman sebelah kebaca. Kalau dua-duanya kebuka. Imam Syafi'i.
Imam Malik kalau sedang ngajar, beliau nulis di tangannya pakai ludahnya. Hafal, habis itu hafal. Saking zaman dulu itu ingatannya begitu kuat. Bayangkan Bapak, kita dicatat pun kagak hafal. Tinggal di buku. Udah ada bukunya pun nggak hafal. Tapi memang zaman dulu mereka tuh menganggap, jadi kan sekarang baru kita tahu kan ada banyak kitab-kitab ya. Zaman dulu itu mereka tuh tidak mencatat. Ada yang tidak mencatat, kenapa? Mencatat, tapi buku yang mencatat jangan salah sangka ya. Ini zaman dulu. Saya pun kalau lagi talaki, lagi ngaji, ya itu pun saya nulis. Ya kan? Cuman ini zaman dulu. Dibilang yang nulis itu aib. Kenapa? Karena menunjukkan ketidakmampuan untuk menghafal zaman dulu. Kalau kita ya tetap catat, jangan. Saya pun catat, saya pun catat. Karena kita, masya Allah, zaman dulu tuh barokahnya ya. Mereka tuh, masya Allah. Kan Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, pengen belajar. Kata muridnya Imam Malik bilang ke Imam Syafi'i, baca dulu Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, ini sudah ada di sini, sudah hafal. Ya. Kalau kita di luar kepala, Semuanya. di luar, enggak ada di kepala, adanya di luar ya. Karena sering bingung ungkapan di luar kepala. Itu kan berarti ingat ya, di luar kepala itu ingat. Ya, tapi kalau kita ya begitu di luar kepala, emang nggak ada. Ya. Itu Imam Syafi'i. Maka dinasihati. Maka dosa dan maksiat itu berpengaruh. Ada seorang datang kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, saya nih setiap malam tuh suka bangun sholat malam. Tapi loh kok akhir-akhir ini saya nggak pernah bangun. Bahkan saya itu nggak pernah kemudian nggak pernah bisa lagi bangun sholat malam. Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Qayyadat dzunub. Dosamu yang mengikat dirimu di atas tempat itu. Maksiat memberatkan. Maka Bapak Ibu jangan pernah membawa beban dosa di dalam bulan Ramadan. Ya, masih ada berapa hari? Berapa hari? 5 hari? Baik. Kalau bisa setiap hari itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak-bapak lagi ke kantor, dalam perjalanan astagfirullah, astagfirullah. Ibu lagi goreng ikan, astagfirullah. Lagi masak, astagfirullah. Itu cipratan minyak nggak kerasa ya. Coba dipraktekkan, karena nanti ada dalam satu asar itu cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar ya? Imam Ahmad dengan seorang khubaz, penjual roti. Pernah dengar Bapak Ibu? Baik, saya cerita karena ada yang pernah, ada yang belum. Imam Malik itu suatu hari pengen ke Basrah di Irak, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Bapak Ibu pernah nggak seperti itu? Tiba-tiba singgah di satu tempat tanpa ada keperluan di situ. Kalau Abdullah ibnu Umar, dia tuh sering singgah di satu tempat karena dulu Nabi singgah di tempat itu. Hatta dia nggak punya hajat apa, itu karena cinta ya. Misalnya bapak-bapak, ya, istrinya di rumah, ya kan? Karena istrinya suka makan bakso, dia makan bakso. Kenapa? Karena istri saya suka singgah ke sini. Ajak istrinya, mau nggak diomelin. Nah, beliau ke Basrah tanpa ada hajat. Sampai di sana istirahat di masjid. Ya, zaman dulu kan belum ada internet ya. Orang tuh nggak tahu Imam Ahmad tuh yang mana, cuman dengar namanya aja.
Kalau zaman sekarang kan Bapak Ibu bisa googling kan, Ustadz ini siapa nih, yang mana nih orang? Ketahuan. Nah, beliau karena kecapean Isya tidur di situ, istirahat. Sama marbotnya itu dibangunin. Gum, bara di luar, musir. Nggak boleh tidur di situ. Ini marbot kagak kenal ini Imam Ahmad. Tawadunya Imam Ahmad didorong-dorong gitu tetap diam aja. Coba zaman sekarang. Ente kagak tahu ahli siapa ya, gitu kan? Iya kan? Bayangin kalau ada yang didorong, ulama besar kayak begitu disuruh bangun. Tapi Imam Ahmad ini dengan tawadunya keluar, pindah tidur di teras masjid. Lagi tidur, dibangunin lagi, diusir lagi, bahkan tuh dituntun agar keluar, didorong. Sampai di luar masjid, Masya Allah yang tawadunya mereka, tetap diam aja. Ya kan? Ya, mungkin kalau di dalam diam, tapi yang kedua ini kan sambil didorong-dorong. Mungkin langsung udah, kalau kita kan mungkin wala tentunya nggak tahu siapa begitu kan. Nah, ini enggak, sampai di luar ternyata di depan masjid itu ada seorang penjual roti. Ya, dia namanya ngelihat orang yang sudah tua didorong-dorong seperti itu, dia panggil, ya Syekh itu orang, ada 3 kemungkinan: orang yang dihormati karena ilmunya, orang yang ya mungkin dia seorang tokoh di satu tempat tertentu, atau rambutnya itu sudah putih. Nah, ini banyak syekhnya. Saling nunjuk langsung. Maka panggilan hari itu syekh karena melihat beliau sudah tua, syekhan. Akhirnya Imam Ahmad masuklah ke rumah tukang roti. Sambil dia lagi bikin roti, ngobrol sama Mama. Dia ambil tepung, ya. Dia baca astagfirullahaladzim. Dia ambil air dicampur, dia baca astagfirullahaladzim. Dia lagi campur adonan, dia baca astagfirullahaladzim. Jadi setiap gerakan itu astagfirullahaladzim. Imam Ahmad tuh kagum sama dia. Kemudian nanya, kamu sudah lama seperti itu? Nah, sudah dari dulu saya mengamalkan. Jadi setiap bikin roti, setiap gerakan itu astagfirullahaladzim. Ditanya sama Imam Ahmad, wa ma thamratun fi'li? Apa buah dari amalmu ini? Apa jawabnya? Semua keinginanku dipenuhi oleh Allah. Dari dulu Allah penuhi, cuman satu. Saya tuh sampai sekarang tuh pengen banget ketemu yang namanya Imam Ahmad bin Muhammad. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Ternyata kamu yang membuat Allah menggerakkan hatiku datang ke sini. Bagaimana Allah atur itu marbot, bangunin beliau, usir keluar. Bagaimana Allah jadikan marbot ini dorong sampai di hadapan rumahnya dia. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya. Kita ini kan kadang kaget doang istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalau dalam keadaan normal nggak istighfar. Padahal istighfar ini harus dilakukan dalam keadaan normal. Jangan hanya kita menjadikan istighfar sebagai, ya kan? Jadi pelan aja, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan, astagfirullahaladzim. Tapi bapak-bapak kalau lagi zikir astagfirullahaladzim, jangan sambil lihat wajah istrinya. Kalau ketemu istrinya, astagfirullahaladzim. Jadi kalau istrinya minta uang beli emas, bilang astagfirullahaladzim. Insyaallah akan makin sayang. Jadi satu iman, dua apa? Istighfar. Ini dua bekal ini
kadang-kadang lupa dibawa sama orang yang masuk di bulan Ramadan. Maka tahun ini insya Allah Bapak Ibu bawa 2 bekal ini masuk bulan Ramadan. Insya Allah Ramadannya jadi Ramadan yang paling terbaik jika yang dibawa adalah 2 bekal ini. Ya. Bapak Ibu, sisa hari terakhir ini diamalkan 2 hal ini. Insya Allah saya doakan Amin. Ramadan jadi Ramadan yang paling terbaik karena bekalnya adalah bekal yang terbaik. Banyak orang masuk kagak bawa bekal. Nah, akhirnya habis bekal di tengah jalan. Otomatis kalau sudah habis bekal di tengah jalan, selesai sudah. Oke, bisa diamalkan 2 ini? Sekarang 2 lagi. Tadi 2 dari Imam Syinqiti, sekarang 2 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya kita tuh habis tarawih itu kan suka baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ada yang nanya sama saya, emang ada dalilnya? Nah, saya bilang, Nabi mengatakan, khaslatani alladzina turduna bihi rabbak. 2 hal yang jika kalian lakukan di Ramadan itu akan membuat Allah itu ridho kepada kalian. Syahadah wal istighfar. Tuh. Makanya kenapa dibaca habis tarawih? Karena Nabi katakan, baca itu, minta itu, bikin Allah ridho kepada kalian. Jelas? Kemudian Nabi bilang, khaslatani alladzina turduna bihi rabbakum. 2 hal yang membuat Tuhan kalian ridho, minta syurga, nas'alukal jannah, minta dihindarkan dari api neraka, wa na'udzu bika min sakhatika. Jelas? Makanya 4 perkara ini minta di bulan Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu diridhai oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Bisa diamalkan? Insyaallah. Ini wasiat yang terakhir. Jadi ada 4 hal yang kita bahas. Jadi bekal kita, 2 bekal sebelum Ramadan, 2 lagi bekal ketika Ramadan. Yang terakhir ini ketika Nabi bilang Allah ini pada malam hari itu akan mengatakan Anal Malik, Anal Malik, Anal Malik. Akulah raja, akulah raja, akulah raja. Barang siapa malam itu minta akan dipenuhi. Barang siapa pada malam hari itu dia bertaubat akan diterima. Aisyah tuh nanya, ya Rasul, apa yang harus saya lakukan ketika saya ketemu dengan malam itu? Kata Nabi, baca doa. Doa itu insya Allah Bapak Ibu sudah hafal doa ini puluhan tahun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini doa nggak terlalu panjang. Diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah dan kepada kita untuk dibaca pada satu malam yang kita sebut Lailatul Qadar. Oke, nggak panjang, tapi coba kita lihat maknanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada satu asma Allah yang kita sebut dengan Al-Afu di sini. Kok Nabi nggak ngajarin kepada Aisyah doa yang di dalamnya ada asma Al-Ghafur? Kenapa yang diajarin Al-Afu?
Kalau Al-Ghafur berarti konteks doanya beda. Berarti jadi Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli, ya kan? Tapi karena yang digunakan di sini adalah al-afu, maka jadinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini menarik. Ada yang tahu bedanya maghfirah dengan al-afu? Maghfirah, Allah ampuni kita, Allah tutupi dosa kita di dunia, tapi nanti di akhirat kita dipanggil, dosa ini disebutkan satu persatu di hadapan kita. Itu namanya maghfirah. Ya fulan arafta dzamba kadza wa kadza. Kamu ingat dulu di dunia kamu pernah minum khamar. Kamu ingat dulu di dunia kamu pernah berzina. Dulu di dunia kamu pernah membicarakan aib si fulan. Nah, itu disebutkan satu persatu. Di dunia ditutupi, di akhirat dibuka. Jelas? Itu al-maghfirah. Tapi al-afu yang Nabi ajarkan untuk dibaca di bulan Ramadan, khususnya di Ashrul Awakhir, itu berkaitan dengan asma dan sifat Allah yang kita sebut al-afu. Apa bedanya dengan maghfirah? Al-maghfirah diampuni di dunia, ditutupi di dunia, di akhirat dibeberkan. Jelas? Al-afu di dunia diampuni, ditutupi aibnya, di akhirat tidak disebutkan lagi oleh Allah. Seperti bapak ibu berjalan di sebuah jalan, meninggalkan bekas telapak kaki, kemudian datang angin bertiup sehingga tidak ada yang pernah tahu bapak ibu pernah berjalan di situ. Itu namanya al-afu. Ditutupi di dunia, diampuni di dunia, di akhirat pun ditutup. Jadi seperti tidak pernah melakukan apa-apa. Oke? Bapak Ibu misalnya bermasalah dengan seseorang, dimaafin sama orang itu. Tapi ketika ketemu, nih orang ngomong lagi tentang gimana perasaannya. Misalnya kita sudah dimaafin, tapi ketemu sama orangnya, kita lagi kumpul, terus orangnya bilang, dia nih dulu pernah berbuat seperti ini kepada saya. Ya sudah saya ampuni, tapi saya nggak akan lupa. Tuh, maksudnya sudah saya maafin, tapi saya nggak lupa. Tuh, gimana perasaannya? Kita kan katanya udah dimaafin ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Jelas Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. 1. Persiapkan iman kita. 2. Banyak-banyak istighfar. 2 bekal ini akan menjadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Kemudian yang 2, banyak-banyak syahadat, istighfar, minta surga, dijauhkan dari api neraka. Jelas? Kemudian yang keempat, Bapak Ibu baca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Di 10 akhir bulan Ramadan baca ini sebanyak-banyaknya. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah tutupi aibnya, tidak Allah sebutkan lagi aib kita ini nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dimudahkan, disehatkan, disampaikan, diluaskan, dijauhkan dari segala musibah, segala kemudaratan di dalam kehidupan, sampai ketemu lagi ba'da Ramadan, baru kita lanjutkan fikih muamalah. Tafadhal, ada sesi tanya jawab atau tidak ada? Saya kira karena materinya bukan muamalah, kita tidak ada
Tanya, jawab. Ya. Yang ada banyak-banyak merenung aja. Ya. Baik.